Pemerintah Indonesia membidik peningkatan kerjasama lebih erat antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok. Menteri Luar Negeri menjelaskan kerjasama di bidang perdagangan hingga investasi yang terus naik akan lebih cepat tumbuh melalui stabilitas kawasan. Demi mendorong peningkatan kerjasama perekonomian di antara negara-negara ASEAN, pemerintah Indonesia terus mendorong stabilitas kawasan terutama dengan Tiongkok sebagai mitra kerjasama strategis dengan ASEAN. Dalam 30 tahun kerjasama ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok, sudah banyak kerjasama konkret yang dilakukan kedua kawasan, terutama di bidang ekonomi. Seperti kerjasama sektor perdagangan ASEAN dan Tiongkok di tahun 1991 bernilai 8,36 miliar dolar Amerika dan tahun 2020 telah mencapai lebih dari 685,28 miliar dolar Amerika. Hal ini meningkat 82 kali lipat. Selain itu, investasi kumulatif dua arah juga telah melampaui 310 miliar dolar Amerika Serikat selama 30 tahun terakhir. Hal ini menempatkan RRT sebagai sumber foreign direct investment keempat terbesar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan pemerintah Indonesia terus menyuarakan arah kerjasama yang kuat melalui kerjasama stabilitas kawasan yang saling menguntungkan. Untuk 30 tahun ke depan, guna membangun kemitraan yang lebih kokoh dan saling menguntungkan. Presiden menekankan penguatan kerjasama ASEAN RRT untuk menjadikan kawasan sebagai economic powerhouse. Presiden mendorong agar ASEAN RRT meningkatkan kerjasama perdagangan yang seimbang dan investasi yang ramah lingkungan serta berkualitas. Presiden menekankan pentingnya penguatan kerjasama untuk mendukung transisi ekonomi, transisi energi, dan transisi digital. Pemerintah Indonesia memastikan akan terus mendorong kerjasama yang lebih baik dengan Tiongkok, terutama dalam membangun ekonomi agar dapat cepat pulih dan kuat secara bersama-sama. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Adex Channel. Ya, kalau kita lihat kue potensi perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN memang besar. Artinya jika hanya diserap oleh satu negara, kue perdagangannya memang terlalu besar. Jadi kayaknya cukup sih untuk kemudian menumbuhkan iklim kerjasama perdagangan antara Tiongkok dan juga negara-negara di ASEAN. Dan Tiongkok ini kan juga menjadi negara mitra dagang nomor 1 ya bagi Indonesia. Kemudian di posisi kedua itu ada Amerika Serikat. Jadi banyak banget nih barang-barang dari Indonesia diekspor ke China atau Tiongkok. Kemudian banyak juga barang-barang dari Tiongkok yang diimpor ke China gitu Wiki. Tapi mungkin ada dari beberapa China ke Indonesia. Dari China ke Indonesia. Tapi mungkin ada beberapa kebijakan yang harus diperhatikan oleh pemerintah nih. Salah satunya kan kemarin pemerintah menerapkan tambahan bea masuk impor bagi pakaian Wiki. Nah, dikhawatirkan itu akan terjadi namanya balas dendam. Sedangkan importir terbesar pakaian jadi untuk Indonesia itu adalah China atau Tiongkok gitu. Jadi mungkin pemerintah perlu memperhatikan beberapa kebijakan yang nantinya takut merusak nilai perdagangan gitu. Betul. Ya. Ataupun neraca perdagangan antara Indonesia dan juga Tiongkok. Oke.